Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021. Jadi saya akan bahas 7 saham ya, yaitu BNGA, BNPN, Pegas, Raja, BMTR, TCPI, dan Kota. Saya mulai dulu dengan analisa saham mingguan untuk BNGA. Jadi untuk BNGA ya, Bank CIMB Niaga, kalau kita perhatikan di sini dari Fibonacci retracement-nya di analisa saham mingguan ya, di mingguannya ya, dia kalau kita perhatikan di sini candlenya bentar ya, low-nya dia higher low, kemudian dia higher high, dia juga higher close. Dia sebenarnya testing ini ya, Fibonacci retracement 38,2%. Jadi kurang lebih dia di level 960 ya. Jadi selama bertahan di atas 960, saya rasa sih masih cukup bagus peluangnya untuk naik ke Fibonacci retracement 23,76% ya. Jadi yang sudah punya ya, kalau mau pasang stop lossnya di 960 ya. Jadi kalau turun di banyak 960, lebih baik jual dulu karena dia ada kecenderungan akan turun lagi ke Fibonacci retracement 50%-nya, kurang lebih di sekitar area 880-an ya. Seperti itu ya. Kemudian yang belum buy, ini menurut saya sih cukup menarik ya. Jadi selama dia kurang lebih di atasnya 38,2% ya, saya rasa sih masih cukup potensial untuk mencapai target Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di 1000 di level ini ya. Ini di level 1070-an. Kalau mau buy gimana Pak Sunar? Kalau mau buy boleh-boleh saja. Saran saya kalau mau buy ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 995 buy. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 995 boleh buy, boleh ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1025 boleh tambah lagi. Target price-nya tetap ya 1070 di sini ya. Yang menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 1070 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target price-nya kurang lebih bisa sampai ini ya, 1170. Di tengah-tengahnya ini ada checkpoint swing high-nya ya, di 1110. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1110 boleh buy up ya, atau tambah lagi. Kurang lebih untuk bunga seperti itu ya. Jadi kita belinya kalau mau beli tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 995 boleh buy. Kemudian naik lagi ke atas 1025 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1070, kalau mau tambah lagi boleh ya. Maka target price berikutnya adalah 1110 dan 1170. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk BNGA. Kemudian analisa saham mingguan untuk PNBN. Kalau saya tarik Fibonacci retracement-nya ya, ini untuk PNBN ya. Di weekly-nya kita lihat chartnya dia higher high, dia lower low. Kemudian close-nya kalau kita perhatikan bentar ya, dia higher close ya. Walaupun beda cuma Rp5 ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi apakah masih potensial Pak Sunar untuk PNBN? Jadi kalau kita lihat di Fibonacci retracement 1,8% ya, dia kecenderungan beberapa hari dia bertahan di atasnya ya. Walaupun low-nya sempat turun di bawahnya ini ya. Ini tanggal 18 Mei ya. Tapi dia close-nya berhasil ditutup di atasnya. Jadi sejauh ini masih di atasnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Yang sudah punya pakai acuan stop loss-nya 850. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana? Jadi mau buy ambil sekarang boleh ya. Asal dengan catatan kalau dia turun banyak 850 lebih baik jual dulu, karena kalau dia turun banyak 850 maka target price berikutnya cukup dalam ya, kurang lebih di Fibonacci retracement 78,6% di sekitar 750 ya. Tapi sebelumnya dia ada testing lagi 800 ya. Jadi kalau turun bawahnya 850 saran saya sih jual dulu ya. Kalau mau spekulasi buy weakness, buy on weakness sekarang ya boleh aja. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia mulai berhasil naik ke atas 920 ya. Kalau kita lihat di sini 920 ini adalah resisten dekatnya. Kenapa? Karena high terakhir dia belum mampu naik ke atas. Kemudian kalau kita lihat di sini ini ada swing high ya. Swing high-nya 920 ya, kecil ya. Dia belum berhasil naik ke atas 920. Di sini ketika dia turun dia mencoba rebound, dia belum berhasil naik ke atas 920 ya. Masih terus di bawahnya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 920, kemungkinan besar dia bisa naik sampai minimal ke target Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih sekitar area ini ya 1010 ya. Saya kasih tandanya di sini ya. Jadi kalau mau buy boleh, buy ambil sekarang boleh, tapi kalau turun banyak 850 jual dulu. Kemudian kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 920 buy.
seperti itu ya. Jadi naik ke atas 920 buy, kemudian Pak Sunar naik ke atas berapa lagi kalau mau buy. Di sini ada area low di sini ya, supportnya kurang lebih ya di sekitar 975. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 975 boleh tambah lagi, kemudian naik lagi kalau dia berhasil breakout ke atas 1010 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 1010 maka kemungkinan besar dia bisa mencapai target kurang lebih sekitar area ini ya, 1105 ya, Fibonacci retracement 23,6%-nya. Kalau mau tambah lagi antara 920 dan 975 di tengah-tengahnya ya, kalau mau average up cara saya sih tambahnya di sekitar 945 ya. Jadi kalau mau tambah lagi 945 ya di sini ya, ini Fibonacci retracement 50%-nya dia di 932,5 ya. Jadi naik ke atas 920 buy, naik lagi ke atas 945 tambah lagi, kalau berhasil naik lagi ke atas 975 tambah lagi. Target price terdekatnya adalah 1010. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1010 ya boleh tambah lagi, boleh ya. Maka target berikutnya 1105. Kalau misalnya di tengah-tengahnya antara 1010 dan 1105 Pak Sunar, ini kan jaraknya masih jauh ya. Kalau mau tambah lagi boleh nggak? Boleh. Kalau mau tambah lagi kalau di tengah-tengahnya ya silakan tambahnya di area ini ya. Ini adalah swing low sebelumnya ya, di area 1050. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1050 boleh tambah lagi, boleh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa saham mingguan untuk PNBN ya. Kemudian untuk Pegas ya, nah, kita perhatikan di sini untuk analisa saham mingguan untuk Pegas, dia higher low, higher high, dan higher close ya. Jadi memang powernya masih lesu ya. Tapi kalau kita lihat di sini volumenya dia sudah mulai ada pergerakan volume naik ya. Dia volume rata-rata 5 mingguannya dia sudah mulai nanjak naik. Dan yang terakhir minggu lalu volumenya masih cukup tinggi ya. Seperti itu ya. Walaupun 2 hari terakhir dia terkoreksi ya. Sebenarnya sih untuk Pegas ini ya, selama dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8% ya, itu sebenarnya masih cukup bagus lah, seperti masih potensial ya. Minimal target price terdekatnya di 1280 ya. Ini adalah area sideways-nya ya. Resistennya di sini 1280. Jadi kalau sudah punya ya, pasang aja stop loss-nya tetap ya 1150 dan 1100 ya. Itu untuk Pegas. Bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness, saran saya sih tunggu sekitar area ini ya, 1055 sampai dengan 1100. Ini bagi yang buy on weakness ya, tunggu di sini. Jadi tunggu itu maksudnya bukan berarti turun ke 1055 langsung beli, enggak ya. Kita lihat kalau dia berhasil rebound, istilahnya mantul ke atas ya, mulai naik ke atas 1100, boleh mulai buy. Kemudian naik lagi ke atas 1150, tambah lagi dan seterusnya ya. Ini adalah level-level yang saya sudah sebutkan. Jadi kalau misalnya mau buy hasil higher, ya ikutin aja sebelumnya ya. Naik ke atas 1200, buy ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1245, tambah lagi, naik lagi ke atas 1280, boleh tambah lagi karena dia berhasil breakout ke atas sideways-nya ya sebelumnya ya. Saya kotakin ini ya. Kemudian target price berikutnya di mana Pak Sunar? Target price berikutnya di 1345 dan 1430 ya. Itu ya. Masih potensial nggak Pak Sunar? Kalau dilihat dari weekly-nya potensial masih ada ya, walaupun dia candle-nya masih kecil ya, bodinya ya. Tapi volumenya juga masih cukup bagus ya, mulai nanjak naik ya. Mudah-mudahan aja pertanda awal dari reversal ya. Ya target price terdekatnya ya 1430 lah kurang lebih ya. Ya kalau dikasih ya lumayan ya profitnya ya. Itu untuk Pegas ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif buy ya. Kenapa belum terlalu agresif buy? Karena kalau kita lihat di sini dia masih cenderung testing ini ya. Fibonacci retracement 61,8%-nya ya di area 1100. Jadi belinya nyantai aja, bertahap aja. 2 hari terakhir, hari Jumat dan Kamis ya, minggu lalu tanggal ini ya, tanggal 3 dan 4 Juni ya, itu sebenarnya koreksinya masih cukup wajar ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk Pegas. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan Raja ya. Oke, kalau kita lihat di sini Raja, saya ganti ya tarik Fibonacci retracement ya. Jadi kalau Fibonacci retracement 8,2%-nya dia di sekitar area 220. Sebenarnya yang mau saya bahas dulu candlenya ya. Jadi candlenya mingguannya dia higher high, higher low, dan higher close ya. Seperti itu ya. Jadi dia masih testing Fibonacci retracement 8,2%. Di sini cukup menarik ya. Jadi selama dia ditutup di atasnya Fibonacci retracement 8,2%,
selama di atasnya 220, dia masih potensial untuk mencapai target minimal terakhirnya ya 262 ya, kurang lebih sedikit di atasnya Fibonacci retracement 23,6%-nya. Yang sudah punya pasang stop loss-nya di 220. Nah, ini kan sudah dekat ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness-nya sekitar area 200 sampai dengan 220. Tetap sama ya. Ini yang saya perpanjang kotaknya ya. Sebelumnya saya gariskan kotaknya. Jadi di sini dia 200 sampai 220. Kemudian kalau mau buy high sell higher, menurut saya tetap ikutin aja. Kalau berhasil naik ke atas 248 ya, baik. Kemudian kalau naik lagi ke atas 254 tambah lagi, naik lagi ke atas 262 tambah lagi. Target berikutnya adalah di 276 dan 286. Itu target price kita ya. Jadi belinya itu mulai dia kalau berhasil breakout ke atas 248 buy, naik lagi ke atas 254 buy, naik lagi ke atas 262 buy. Memang belinya jaraknya agak dekat ya, seperti itu ya. Tapi kita nyicil aja, jangan terlalu langsung agresif buy ya. Ya nyantai aja, pokoknya naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Atau kalau mau tunggu buy weakness ya sekitar area sini ya, 220 ya, 200 sampai dengan 220. Maaf, di sini 215 ya, 215 sampai dengan 220, kurang lebih area buy weakness-nya. Jadi kalau dia turun lagi, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya, jadi mantul naik ke atas 220 ya, maksud saya gitu ya, itu barusan buy. Jadi bukan berarti turun ke 220 bahkan turun lagi buy gitu ya, enggak ya. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya, itu namanya buy on weakness. Kalau turun-turun langsung buy, hajar buy, apalagi turun lagi ke sini, itu bukan buy on weakness, itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Sahamnya lagi turun kok di buy terus gitu ya, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 215 ya, dia ada kecenderungan akan turun lagi di area yang saya kotak ini ya, di sekitar area Fibonacci retracement 50%-nya, yaitu kurang lebih di area 180 sampai dengan 190 gitu. Secara keseluruhan masih potensial ya untuk Raja ini minggu ini dan minggu kedepannya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil breakout dari high-nya ya, karena minggu lalu dia higher high ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Ya mudah-mudahan aja minggu ini dia higher high lagi ya. Kalau dilihat dari volumenya dia masih ada kenaikan ya sedikit ya dibandingkan dengan minggu yang sebelumnya. Minggu lalu dia naik sedikit daripada minggu sebelumnya. Mudah-mudahan minggu ini dia berhasil mantul lagi atau rebound ya. Jadi kurang lebih cukup untuk gas, maaf untuk Raja ya. Kemudian berikutnya untuk BNTR. Jadi BNTR akhirnya minggu ini ya dia berhasil breakout dari sideways range-nya ini ya, yang saya kotain sebelumnya. Jadi dia sudah berhasil breakout, dia higher low, higher high dan higher close ya. Kemudian volumenya dia masih di atas rata-rata 5 minggunya ya, jadi cukup bagus, potensial naik lagi untuk minggu ini ya. Yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 284, stop loss maksimum ya di 279. Karena kalau dia turun banyak 279, dia akan kecenderungan turun lagi ke area 256 dan di bawahnya ini ya. Ini kurang lebih di area 240 ya. Seperti itu ya. Jadi stop lossnya di dua level aja, 284 dan 279. Kemudian belum punya, saran saya sih buy on weakness-nya di sekitar area ini ya. Saya kotain aja supaya jelas. Ini untuk yang buy on weakness 255 sampai dengan 260. Jadi kalau dia turun kena 255 kemudian dia berhasil rebound ya. Istilahnya mantul ke atas 260 ke atas barusan kita buy ya. Itu buy on weakness. Kalau belum rebound jangan buy. Kalau turun terus ya, itu namanya bukan buy on weakness ya. Namanya tangkap pisau jatuh ya. Turun terus kok di buy terus ya, seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia breakout higher high ya. Jadi kalau naik ke atas 298 boleh buy, boleh ya. Kalau kita lihat di sini ini ada swing high-nya juga ya, 298 ya. Jadi ini sebelumnya dia turun berusaha rebound tapi dia gagal bertahan gagal naik di atas 298 ya. Malah turun terus ya. Kemudian dia coba rebound, dia gagal naik ke atas 298. Jadi 298 ini kita acuan sebagai resistennya. Kalau dia naik ke atas 298 boleh buy Pak Sunar, boleh ya. Target price-nya di mana? Ya di target price-nya di sekitar area Fibonacci retracement 61,8% ya. Kurang lebih sekitar area ini ya. Di atasnya sedikit ya, 328. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 298, ruang besar dia naik ke 328. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 298 baik, kemudian naik lagi ke atas 304, boleh tambah lagi ya. Kalau naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi
Uh, jadi kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 310 ya. Jadi saya kasih acuan 3 level ini aja ya. Kalau mau buy up ya, 298, 304, 310. Mudah-mudahan target price-nya 328 tercapai ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 328 dengan yang di saya garis merah ini, ada kemungkinan dia mencapai target berikutnya. Target berikutnya di mana? Ya kalau kita lihat di sini ya, jauh ke belakang ya. Ini kurang lebih di area sekitar 400 ya. Jadi itu tapi sebelum 400 ya di sini ada high-nya di sini ya. Ini di area 358 ya. Saya kasihkan dulu 358. Nah, ini target price berikutnya ya. Ini saya perpanjang aja supaya lebih jelas. Ini kurang lebih ya area-areanya ya. Yang mudah-mudahan tercapai sampai 358 ya. Lumayan profitnya ya. Ya setidaknya 328 lah. Dikasih lah. Harusnya sih ya, mudah-mudahan. Karena bentuknya seperti rounding bottom ya. Seperti kapal gitu ya. Kalau dibilang mangkok dia panjang banget ya. Ya kalau berhasil breakout dari sideways-nya ya ya lumayan ya seperti itu. Kalau dia dari monthly-nya dia sih masih potensial juga sih menurut saya sih. Walaupun dia masih resiko di bawah ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya dia sideways lama, kemudian breakdown, sideways lama, breakdown, sideways lama. Ada kemungkinan breakdown nggak Pak Sunar? Ada, tapi sejauh ini sih kelihatannya sih bisa bangkit ya dalam beberapa bulan ke depan ya. Mudah-mudahan ya. Jadi yang invest mudah-mudahan profit ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk TCPI. Jadi TCPI ini sudah bahas juga. Saya bahas untuk analisa mingguannya ya. Dia minggu lalu dia higher low, higher high dan higher close ya. Kalau yang sudah punya, kita lihat di sini dia baru saja naik ke atas 8125 ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan naik ke atas 8125 kan boleh tambah lagi. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 8125. Kemudian di tengah-tengahnya ya pasang aja di 8000 seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, tunggunya di mana? Kalau mau buy on weakness ya, jadi kurang lebih tunggu areanya di sekitar sini ya. Ini kurang lebih sekitar area 7725 sampai dengan 7600. Jadi 7600 sampai dengan 7725 seperti itu ya. Jadi kita tunggu kalau dia berhasil menyentuh, kemudian berhasil rebound ya, naik ke atas 7800, maka boleh buy ya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau kita lihat di sini boleh buy Pak Sunar, boleh naik ke atas 8350 buy. Maka target berikutnya adalah 8675, kemudian berikutnya 8950 dan 9400. Saya sudah bahas ya dari awal TCPI ini karakternya ya. Kalau dia turunnya dalam berminggu-minggu. Tapi kalau mulai naik ya, dia naiknya berminggu-minggu ya. Jadi sudah saya sering sebutkan, selama dia belum ada konfirmasi pembalikan arah, jadi selama dia masih bertahan di atasnya ini ya, yang saya garis ini selama bertahan di atasnya 7700 ya, itu dia masih potensial untuk naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi ketinggian nggak Pak Sunar? Enggak ya. Jangan terlalu takut ketinggian ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Kalau mau tambah antara 8350 dan 8675, kalau mau tambah di tengah-tengahnya ya, average up ya, itu boleh tambah di area sekitar ini ya, 8500. Kenapa 8500? Ini kurang lebih swing low yang sebelumnya ini ya. Saya kasih acuannya ya, 5 Maret ya. Ini swing low-nya, dia rebound. Ini sebelumnya dia turun-turun, kemudian berusaha rebound, gagal dia turun lagi. Jadi ini checkpointnya 8500 ya. Kalau dia naik lagi atas 8500 boleh tambah lagi ya sebelum mencapai target terdekatnya 8675 ya. Yang mudah-mudahan berhasil mencapai target 9400 ya untuk TCPI ya. Oke. Kemudian untuk kota, memang kota ini dia sebelumnya dia strong downtrend ya. Saya sudah bahas juga. Hanya saja yang terakhir ini dia lower low ya candlenya ya untuk bulanannya, tapi dia higher close, tapi dia masih lower high ya. Kalau mau buy sekarang, kalau nggak salah saya ingatnya di analisa saham harian di 31 Mei saya sudah bahas juga ya. Selama dia bertahan di atasnya 183 ya, itu sebenarnya masih istilahnya masih ada harapan lah ya. Bukan bagus ya, enggak. Karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 78,6%-nya ya. Jadi kalau mau buy
itu sebenarnya masih resiko ya. Kalau mau buy sebenarnya masih resiko karena dia masih testing ini ya 183 ya. Tapi kalau mau spekulasi buy, asalkan ya kalau turun buy 183 lebih baik jual dulu ya. Menurut saya sih nggak masalah ya kalau mau buy sekarang, atau tunggu. Kalau mau amannya ya tunggu minimal kalau dia berhasil naik ke atas 264, itu paling awal banget ya. Kenapa paling awal banget? Karena dia masih di bawahnya 78,6% ya Fibonacci retracement-nya ya. Sebenarnya kalau mau aman menurut Fibonacci retracement ya belinya harus tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 61,8%, yaitu di sekitar 420 ya. Jadi saya kasih tangga tambah garisnya merah ya. Jadi paling amannya ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 420. Tapi kalau mau nyicil paling awal, istilahnya curi start ya, copet ya, itu ya paling amannya ya 264 ke atas ya, seperti itu ya. Naik ke atas 24 baik, naik lagi ke atas 300 tambah lagi, naik lagi ke atas 326 tambah lagi, naik lagi ke atas 344 tambah lagi. Ya mudah-mudahan dikasih targetnya minimal 420 lah ya di Fibonacci retracement 1,8% ya. Atau sedikit di atasnya ini ada pinggirnya di sini ya, 444 ya. Ya mudah-mudahan dikasih ya. Kenapa minimal harus 264 ya? Karena sebelumnya di sini kita lihat ya, dia turun ke bawah ya. Situasinya mungkin mirip kayak seperti ini ya. Yang ini sekarang mirip yang sebelumnya, dia bentuk cekungan gini ya. Kemudian dia berhasil naik tinggi, naik tinggi terus ya. Jadi kalau tingkat kita tunggu di atas 264 sebenarnya sih nggak ketinggalan ya. Masih ada peluang profit sampai minimal kurang lebih garis merah ini ya, 420 ya. Di Fibonacci retracement 1,8%-nya ya. Kalau mau buy sekarang sih spekulasi buy boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Seperti itu ya. Sedikit aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 24, 264 tambah lagi gitu ya. Seperti itu ya. Atau tunggu sekalian lah. Kalau misalnya nggak yakin ya tunggu sekalian kalau naik ke atas 264. Menurut saya sih lebih baik. Kalau sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya ya. Kalau turun bayar 183 lebih baik jual dulu. Maksimum ya. Kalau misalnya masih sayang ya maksimal di 148 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 148, menurut saya sih lebih baik sih jual dulu semuanya ya. Karena kalau turun di bawah 148 dia kalau kita lihat ini kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Jadi ada kemungkinan dia turun sampai ke level 50, ada kemungkinan ya seperti itu ya. Ya harapan saya sih mudah-mudahan rebound ya minggu ini ya. Kalau saya lihat sih ada peluang ya, ada harapan ya. Tapi belinya nyantai aja ada di atas ya, seperti itu ya. Jadi saya rasa sih nanti dikasih kesempatan kok ya. Kalau naik ke atas 24% tambah gitu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk periode 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021 untuk saham BNGA, PMBN, Pegas, Raja, BMTR, TCPI, dan Kota. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.